4161. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak kultivator. Lu Xue telah bepergian secara ekstensif selama bertahun-tahun, dan meskipun dia cukup berpengetahuan, bagaimana dia bisa mengenali seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Guo Ziyan bahkan lebih. Dia hanya Open Heaven tahap kedua, jadi pengetahuannya terbatas. Tapi Tuan, orang itu setidaknya Open Heaven tahap kelima, kata Lu Xue. Meskipun pria paruh baya itu tidak melepaskan aura apapun, membuatnya tidak mungkin untuk menilai kultivasinya secara akurat, Lu Xue masih merasakan tekanan di depannya. Lu Xue sendiri adalah Open Heaven tahap keempat, jadi seseorang yang bisa membuatnya merasakan tekanan setidaknya adalah Open Heaven tahap kelima. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan kekuatan Lu Xue dan Guo Ziyan, mustahil untuk melawan Open Heaven tahap kelima. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti mereka, itu akan sangat merepotkan. Dan ini hanya perkiraan yang paling konservatif. Jika orang ini adalah Open Heaven tahap ke-6, itu akan lebih merepotkan. Meskipun peluangnya tidak tinggi, kita tidak bisa tidak waspada terhadap ini. Yang Kai merenung sejenak sebelum diam-diam mengirim pesan ke Lu Xue dan Guo Ziyan. Keduanya segera mengangguk dan pergi. Setengah bulan kemudian, Lu Xue mengambil artefak kincir anginnya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berangkat. Setelah 2 bulan lagi, mereka bertiga meninggalkan penginapan dan berangkat. Beberapa hari kemudian, gerbang wilayah yang besar muncul di depan mereka, dan kincir angin masuk dan segera menghilang. Kurang dari 1 jam setelah kelompok 3 Yang Kai memasuki gerbang wilayah, aliran cahaya tiba-tiba terbang dari kejauhan dan mendarat di depan gerbang wilayah. Orang ini adalah pria paruh baya dengan ekspresi suram yang kadang-kadang dilihat Yang Kai di kuil universal. Menatap gerbang wilayah, pria paruh baya itu bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu masuk? Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangan raja ini. Mengatakan demikian, dia terjun ke gerbang wilayah, kekuatan dunianya berfluktuasi dan berubah menjadi penghalang yang kuat untuk menahan tekanan gerbang wilayah. Melewati gerbang wilayah itu berisiko. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai tingkat menengah dari Open Heaven yang dapat melewatinya dengan tubuh fisik mereka tanpa bantuan objek eksternal. Di bawah kelas menengah Open Heaven, jika seseorang tidak menggunakan artefak atau seni rahasia, kemungkinan besar mereka akan dihancurkan sampai mati. Tekanan di gerbang wilayah itu menakutkan. Namun, meskipun pria paruh baya itu memiliki basis kultivasi Open Heaven tahap kelima, ketika melewati gerbang wilayah, jiwanya terguncang dan dia merasa sedikit pusing. Dia telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali, jadi dia tidak panik. Untuk menghindari memperingatkan musuh, dia tidak menggunakan artefak apapun. Segera, penglihatan pria paruh baya itu kabur dan dia tahu dia telah tiba di wilayah besar lainnya. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, cahaya pedang tiba-tiba menebasnya dari samping. Pria paruh baya itu menjadi pucat karena ketakutan. Dalam sepersekian detik, dia menyadari bahwa dia telah disergap, dan orang yang menyerangnya tidak kalah dengannya dalam hal kultivasi. Siapa yang akan menyergapnya di sini? Pria paruh baya itu tidak punya waktu untuk memikirkannya dan buru-buru mundur, tetapi cahaya pedang itu seperti belatung yang menempel di tulangnya. Biasanya, dengan latar belakangnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan serangan seperti itu, lagi pula, kekuatannya tidak lemah, tetapi saat dia melewati gerbang wilayah, jiwa dan segel daunnya terguncang, mengurangi kekuatannya setidaknya 30%. Cahaya pedang langsung merobek penghalang pelindung di sekitar tubuhnya dan menebasnya. Pakaiannya robek dan darah memercik saat luka sepanjang kaki segera muncul di dada pria paruh baya itu. Dagingnya robek dan tulangnya terbuka. Masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan mengambil kesempatan untuk mundur dan menunda untuk sementara waktu, memungkinkan dia untuk menampilkan teknik rahasia defensif, cahaya pedang ini akan mengambil separuh hidupnya. Meski begitu, pada saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Lukanya dipenuhi dengan SWOT intent, dan dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menekannya agar tidak memburuk. Pada saat ini, sosok lain muncul dari samping, memegang perisai raksasa yang ditutupi pola naga, dan menabrak pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tertangkap basah dan terlempar ke belakang. Kekuatan luar biasa menyapu tubuhnya, menyebabkan dia jatuh dan memuntahkan seteguk darah. Cahaya pedang menyala lagi, berubah menjadi hujan pedang yang menutupi langit dan menutupinya, masing-masing mengancam untuk mengambil nyawanya. Namun, setelah beberapa saat, pria paruh baya itu agak pulih dan dengan raungan, dia mengangkat tangannya dan memanggil artefak seperti sekop. Mendesak angkatan dunianya, dia menyekop ke kiri dan ke kanan, menghancurkan cahaya pedang. Pada akhirnya,
dia masih seorang veteran Open Heaven Orde kelima. Meskipun dia menderita kerugian besar dari serangan diam-diam ini, setelah menstabilkan pijakannya, dia segera menunjukkan latar belakangnya yang kuat. Orang lain yang memegang perisai raksasa yang ditutupi pola naga menyerang lagi, mengangkat perisainya tinggi-tinggi dan menghancurkannya dengan keras. Pria paruh baya itu menjadi marah, orde ketiga yang sepele berani bertindak lancang di depan raja ini. Meskipun dia tidak melihat siapa yang menyerangnya, pada saat ini, di bawah Divine Sense-nya, dia dapat merasakan bahwa dia sedang bertarung dengan Open Heaven Orde kelima dan ketiga. Open Heaven Orde kelima memiliki kultivasi yang sama dengannya, menyebabkan dia waspada, tetapi Open Heaven Orde ketiga ini juga berani membelai kumis harimau, menyebabkan dia menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya di udara. Sebuah artefak panjang seperti cambuk muncul di tangannya. Suara sungai bergelombang bisa terdengar dari cambuk. Kekuatan air berlimpah. Artefak ini disempurnakan dari sungai besar. Cambuk sungai hitam menghantam udara dan menabrak perisai raksasa. Perisai raksasa itu mengerang karena tidak bisa menahan bebannya. Retakan segera muncul di permukaannya, dan pemilik perisai raksasa itu dikirim terbang seperti karung compang-camping. Tubuhnya terus berjatuhan dalam kehampaan saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Open Heaven Orde ketiga melawan Open Heaven Orde kelima terlalu sulit. Jika bukan karena perisai raksasa itu sendiri yang menjadi artefak pertahanan yang baik, pukulan ini akan membunuhnya di tempat. Pada saat ini, meskipun dia tidak dalam bahaya kehilangan nyawanya, di bawah serangan musuh, segel daunnya terus bergetar dan dia untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, pengorbanannya tidak sia-sia. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, cahaya pedang yang hancur sekali lagi mekar dengan kecemerlangan yang aneh, meninggalkan serangkaian bekas luka pedang di tubuh pria paruh baya itu. Darah memercik saat pria paruh baya itu panik. Satu langkah yang salah telah menyebabkan banyak langkah yang salah. Dia telah diserang secara diam-diam saat melintasi wilayah, menyebabkan dia benar-benar kehilangan inisiatif dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Siapa sebenarnya yang menyergapnya di sini? Darah segar mengalir dari dahinya, mengaburkan pandangannya. Pria paruh baya itu melihat sekeliling dan segera melihat sosok berdiri tidak jauh, diam-diam menonton. Matanya tidak bisa menahan menyusut saat dia berteriak, "Ini kamu." Orang ini sebenarnya Yang Kai. Yang Kai berdiri di sana dengan tenang, sudut mulutnya sedikit naik saat dia mengungkapkan senyum sarkastik, "Sungai hitam, raja ini telah menunggumu untuk waktu yang lama." Pria paruh baya itu melihat Yang Kai memanggil namanya dan bahkan lebih terkejut dan marah, "Bagaimana Anda tahu asal-usul raja ini?" Yang Kai mencibir, "Bukannya kamu tidak mengenal siapapun di kuil dunia? Bukannya mereka tidak mengenalmu?" Setelah kembali dari toko perhiasan hari itu, Yang Kai meminta Lu Sue dan Guo Ziyan untuk menanyakan tentang dia. Keduanya adalah kultivator berpengalaman, jadi tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan beberapa informasi tanpa mengedipkan mata. Kebenaran yang mereka peroleh mengejutkan Yang Kai. Orang yang ingin mengadakan perjamuan dan meminta maaf sebenarnya adalah Sungai Hitam Raja Surgawi. Yang Kai belum pernah melihat atau mendengar tentang Sungai Hitam Raja Surgawi sebelumnya, tetapi nama Sungai Hitam membuatnya waspada. Jika dia tidak salah, mungkin ada beberapa keluhan antara dia dan Raja Surgawi Black River, dan sumber keluhan ini adalah Fang Tai, yang dia temui di Tanah Roh Api Seven Skillful Land. Fang Tai adalah seorang pelayan di Tanah Roh Api dan telah dipancing oleh Duan Hai bersama dengan Yang Kai. Orang ini mengaku dari alam semesta Black River dan memiliki tanda yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dia telah lolos dari belenggu kuil dunia dan datang ke 3000 dunia, jadi dia secara alami ingin mengandalkan token untuk menemukan tetua keluarganya dan mendapatkan perlindungan mereka. Namun, dia secara kebetulan memasuki bumi 7 bukaan dan terperangkap di dalamnya, tidak dapat melarikan diri. Duan Hai jelas telah mendengar nama Heavenly Monarch Black River. Dia telah memikat keturunan Raja Surgawi untuk menjadi seorang pelayan. Jika berita tentang ini menyebar, Sungai Hitam Raja Surgawi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Untuk menghindari masalah di masa depan, Duan Hai berencana untuk membiarkan Fang Tai melarikan diri dari Tanah Seven Skillful dan kemudian memerintahkan Yang Kai untuk mengejarnya. Yang Kai masih ingat bahwa ada 2 Open Heaven tingkat bawah yang menemaninya saat itu. Mereka menemukan jejak Fang Tai di dunia Qiankun, dan Yang Kai melawannya 1 lawan 1, membunuhnya dengan tombaknya. Pada saat itulah Yang Kai bertemu Su Huang, yang menyebabkan kekacauan di bumi 7 bukaan. Su Huang adalah Open Heaven peringkat kelima. Ketika Yang Kai membunuh Fang Tai, dia bersembunyi di samping dan melihat semuanya dengan jelas. Dia merasakan beberapa informasi orang dalam dan memberitahu Yang Kai bahwa ada batasan di tubuh Fang Tai. Siapapun yang membunuhnya akan meninggalkan merek tersembunyi.
Kecuali Yang Kai maju ke Open Heaven, merek ini tidak dapat dihapus. Penggunaan terbesar dari merek ini adalah untuk mengidentifikasi si pembunuh. Jika dia bertemu pemilik merek ini di masa depan, dia akan segera terdeteksi. Selama ini, Yang Kai tidak memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, alam semesta itu begitu besar. Bagaimana dia bisa secara kebetulan bertemu dengan pemilik merek ini? Tapi siapa yang mengira bahwa hal-hal akan begitu kebetulan? Ketika Yang Kai mengetahui nama Heavenly Monarch Black River, dia segera bereaksi. Fang Tai berasal dari alam Sungai Hitam, dan pria itu adalah penguasa surgawi Sungai Hitam. Mungkin dialah yang menanamkan merek pada Fang Tai. Jika itu benar-benar terjadi, maka masalah dia membunuh Fang Tai akan terungkap. Sungai Hitam Raja Surgawi ini tampaknya telah memilih perhiasan yang sama dengannya di toko perhiasan. Dia pasti mendekatinya dengan sengaja untuk mengujinya. Karena dia menyadari hal ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak waspada? Awalnya, dia berencana untuk meninggalkan kuil universal dalam waktu setengah bulan dan melanjutkan perjalanannya. Namun, dia secara paksa tinggal di kuil universal selama 2 bulan lagi untuk membuat persiapan. Hasil persiapannya sangat jelas. Setelah penyergapan, Sungai Hitam Raja Surgawi tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak seperti ketenangan Yang Kai, Sungai Hitam Raja Surgawi terkejut sekaligus marah. Dia marah karena dia telah dicegat dan diserang secara diam-diam. Dia terkejut karena aura dari 2 kultivator alam Open Heaven di samping bocah kecil ini berbeda dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Ketika dia pertama kali melihat ketiga orang ini, Sungai Hitam Raja Surgawi diam-diam memeriksa kultivasi 2 orang di samping Yang Kai. Wanita itu pasti di Open Heaven tahap keempat, dan pria itu hanya di Open Heaven tahap kedua. Adapun Yang Kai sendiri, dia hanyalah kaisar yang mulia. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, setelah pertarungan ini, dia menyadari bahwa dia sangat salah. Pria itu tidak berada di tahap kedua, tetapi di tahap ketiga. Tidak hanya itu, poin kuncinya adalah bahwa wanita yang memegang pedang itu sebenarnya adalah peringkat 5. 4162. Sungai Hitam Raja Surgawi hanya berada di peringkat kelima, sementara kultivasi wanita itu tidak berbeda dengan miliknya. Selanjutnya, dia disergap, jadi dia secara alami dirugikan. Junior ini sangat licik sehingga dia benar-benar menyuruh bawahannya menyembunyikan aura mereka dan menjebaknya. Sungai Hitam Raja Surgawi sangat tertekan sehingga dia akan muntah darah. Dia mengira Lu Xue dan Guo Ziyan telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menahan aura mereka, tapi ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. 2 bulan yang lalu, Lu Xue benar-benar menjadi kultivator Open Heaven tahap keempat, dan Guo Ziyan benar-benar menjadi kultivator Open Heaven tahap kedua. Alasan untuk perubahan yang begitu jelas dalam waktu sesingkat itu adalah karena buah dunia. Perbedaan kekuatan Lu Xue dan Guo Ziyan dengan penguasa Sungai Hitam membuat Yang Kai pusing. Meskipun perbedaan antara peringkat kelima dan peringkat keempat hanya 1 peringkat, perbedaan dalam kekuatan pertempuran yang sebenarnya seperti langit dan bumi. Lu Xue benar-benar tidak mampu melawan Sungai Hitam Raja Surgawi. Yang Kai tidak bisa bersembunyi di Istana Universal selamanya. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia harus membiarkan Lu Xue meningkatkan nilainya sendiri. Namun, maju ke alam Open Heaven sangat sulit. Biasanya diperlukan periode akumulasi dan konsolidasi yang lama. Bagaimana Yang Kai bisa menunggu? Untungnya, dia memiliki buah dunia. Dari 3 buah dunia peringkat menengah, dia telah memberikan 1 kepada Yue He sebelum pergi, jadi dia masih memiliki 2 yang tersisa. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi Yang Kai tidak peduli. Dia segera mengeluarkan 1 lagi dan memberikannya kepada Lu Xue untuk diperbaiki. Guo Ziyan juga memperoleh buah dunia peringkat rendah. 2 bulan yang dihabiskan di Istana Universal adalah waktu yang Lu Xue dan Guo Ziyan habiskan untuk menyempurnakan buah dunia. Buah dunia memang keberadaan yang legendaris. Dengan bantuan objek suci ini, mereka berdua maju, menghasilkan situasi saat ini. Namun, meskipun Lu Xue telah naik ke peringkat kelima, dia jelas bukan tandingan Sungai Hitam dalam pertarungan 1 lawan 1. Lagi pula, Lu Xue baru saja maju, jadi fondasinya tidak stabil. Dia masih membutuhkan waktu lama untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebelum dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, Black River adalah peringkat kelima veteran. Apakah itu fondasi alam semesta kecil di tubuhnya atau kekuatan dunia di tubuhnya, dia bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lu Xue, seorang pendatang baru. Ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan antara kultivator alam Open Heaven dengan peringkat yang sama. Namun, Lu Xue masih memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Efek dari penyergapan itu langsung. Dalam kehampaan,
Pertempuran berlanjut. Pedang panjang Lu Sue menari dengan cara yang kedap udara, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan keuntungan yang diperolehnya dengan susah payah, tidak berani mengendur sedikit pun. Adapun Guo Ziyan, dia segera berbalik setelah dikirim terbang. Dalam pertempuran antara dua Open Heaven tahap kelima, perannya sebagai Open Heaven tahap ketiga yang baru naik terbatas. Namun, dia masih bisa sedikit mengalihkan perhatian Black River, dan harga yang harus dia bayar adalah menderita luka berat berulang kali. Pada akhirnya, fondasi Black River lebih kuat. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia perlahan menstabilkan pijakannya dan segera menemukan titik balik. Pertarungannya dengan Lu Sue membuatnya sadar bahwa lawannya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Kekuatan sejati wanita Open Heaven tahap kelima ini agak kurang dibandingkan dengan miliknya. Jika dia bertarung dengan nyawanya, dia pasti bukan lawannya. Namun, Black River pura-pura tidak memperhatikan. Dia meraung marah saat dia mundur dalam kekalahan. Dia tampak seperti bukan tandingan Black River. Lu Sue menjadi semakin tak kenal ampun. Kekuatan Open Heaven W tahap kelima membuatnya tergila-gila. Pengejarannya selama bertahun-tahun menjadi kenyataan, dan dia semakin merasa bahwa pilihannya untuk tetap berada dalam tanah kehampaan adalah benar. Kalau tidak, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk naik ke tahap kelima sendirian. Tapi sekarang, buah dunia telah membuat mimpinya menjadi kenyataan. Manfaat yang dibawa oleh buah dunia tidak sesederhana naik ke satu tingkatan. Manfaat terbesar adalah itu memungkinkan batasnya juga meningkat. Di masa lalu, batasnya adalah tahap ke-6, yang masih dalam kisaran Open Heaven tahap tengah. Tapi sekarang, batasnya adalah tahap ke-7. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengintip kemegahan Open Heaven W tahap atas dalam hidupnya. Ini membuat Lu Sue merasakan rasa terima kasih. Secara alami, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Yang Kai. Kekuatan perkasa dunia melonjak dan mengalir ke pedang di tangannya. Cahaya pedang meluap, dan pedang Qi mengamuk. Black River hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam pertempuran sengit itu, Lu Sue menangkap kelemahan di Lord of Heaven Black River dan menikam pedangnya. Cahaya pedang ini bersinar terang. Itu adalah serangan habis-habisan Lu Sue. Bahkan Black River, yang juga merupakan Open Heaven W tahap kelima, akan kehilangan separuh hidupnya jika dia ditikam. Tapi saat pedang ini akan berhasil, Lord of Heaven Black River mencibir. The Black River Whip menyerang di udara, dan auranya meroket. Lu Sue tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan datang ke arahnya. Kekuatan perkasa dunia menekannya, membuatnya merasa bahwa dia tak terkalahkan. Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Lu Sue terkejut. Dalam sekejap mata, cahaya pedang hancur. Cambuk sungai hitam mencambuk tubuh Lu Sue. Dengan erangan teredam, Lu Sue merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Alam semesta kecil di tubuhnya bergetar, dan kekuatan perkasa dunia berada dalam kekacauan. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat bahwa Lord of Heaven Black River telah melepaskan diri dari keterikatannya dan menyerbu ke arah Yang Kai. Dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Lu Sue menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah terjebak dalam momen kecerobohan? Hei jelas memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan, tapi dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, menunggu saat ini untuk menyerang. Targetnya dari awal hingga akhir hanyalah Yang Kai. Kelompok 3 Yang Kai selalu dipimpin olehnya. Ini sudah jelas. Tidak mudah bagi Lord of Heaven Black River untuk membunuh Lu Sue. Tapi selama dia menangkap Yang Kai, pertempuran ini akan berakhir dalam sekejap. Pada saat itu, dengan Yang Kai di tangannya, dia bisa memutuskan apakah akan pergi atau tinggal. Lord of Heaven Black River punya rencana bagus. Lu Sue tenggelam dalam kekuatan Open Heaven W tahap kelima dan tidak menyadarinya sama sekali. Ketika dia bereaksi, itu sudah terlambat. Saat dia mundur, Lu Sue menggertakkan giginya. Glabelanya tiba-tiba terbelah seolah-olah mata ketiga tumbuh di dahinya. Pedang Glabella. Langkah ini adalah kartu truf Lu Sue. Dia tidak akan menggunakannya dalam keadaan normal karena menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang kehidupan Yang Kai dipertaruhkan, dia menyalahkan dirinya sendiri dan tidak terlalu peduli. Cahaya pedang ilusi menebas dari glabelanya. Itu tidak megah atau megah. Itu sunyi dan penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Cahaya pedang meninggalkan tubuhnya dan menebas ke arah punggung Lord of Heaven Black River. Pada saat yang sama, Yang Kai tampak ketakutan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan terhuyung mundur. Dia berteriak, "Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku tidak akan sopan padamu." Kata-katanya yang mengancam membuat Lord of Heaven Black River tertawa. "Junior, kamu berani membunuh keturunanku. Hari ini,
Aku akan membuatmu memohon kematian. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Yang Kai. Dengan satu genggaman, langit dan bumi disegel. Bahkan kekosongan benar-benar ditekan. Kekuatan Open Heavenly tahap kelima terbukti. Bukannya Lord of Heaven Black River tidak menyadari pedang Glabella datang padanya dari belakang. Namun, dia yakin dia bisa menangkap Yang Kai terlebih dahulu dan kemudian menghindari serangan yang mengerikan ini. Waktu seolah berhenti. Lu Sui, yang telah menebas dengan pedang Glabella, mengejarnya dengan wajah pucat. Tidak jauh, Guo Xian juga meraung dan menyerang dengan perisainya, mengabaikan keselamatannya sendiri. Meskipun keduanya sangat ingin menyelamatkan Yang Kai, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Lord of Heaven Black River? Siapa yang telah merencanakan ini? Melihat tangan besar itu hendak menangkap Yang Kai tiba-tiba menyeringai pada Lord of Heaven Black River. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memanggil pohon anggur labu. Pohon anggur bergetar dan menembus 7 labu kecil. Kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen segera membentuk siklus ajaib. Aura kekuatan dunia menyebar. Yang Kai tidak ragu-ragu dan mengayunkan cambuknya ke Lord of Heaven Black River. Open Heavenly tahap kelima. Senyum sinis Lord of Heaven Black River berubah menjadi keheranan. Dia benar-benar merasakan aura Open Heavenly tahap kelima dari cambuk ini. Dia tidak bisa tidak memiliki pertanyaan besar di benaknya. Mungkinkah bocah ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Dia tampaknya berasal dari alam kaisar tetapi sebenarnya adalah Open Heavenly tahap kelima. Momen keheranan dan keraguannya menyebabkan dia kehilangan kesempatan bagus. Pohon anggur labu menyapu dan menghancurkan tangan besar Lord of Heaven Black River. Lord of Heaven Black River terkejut dan buru-buru memanggil Lord of Heaven Black River Whip untuk memblokir. Kedua cambuk bertabrakan dan gelombang kejut energi kekerasan menyebar. Di pohon anggur labu, 7 labu kecil berguling menjadi bola dan tertidur lelap. Yang Kai sendiri memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Meskipun dia bisa mengaktifkan kekuatan anggur labu, benda ini hanya bisa membuat lawannya lengah dan tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Lawannya adalah Open Heavenly tahap kelima yang asli. Setelah konfrontasi singkat, dia segera menderita kerugian besar. Dia merasakan organ-organ dalamnya berjatuhan dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Dia terluka parah dalam sekejap mata. Tapi ini sudah cukup. Meskipun pohon anggur labu hanya bisa menyerang sekali dalam waktu singkat, itu masih berhasil memblokir Lord of Heaven Black River dan mengirimnya terbang. Dengan suara keras, wajah Lord of Heaven Black River memutar dan dia memuntahkan seteguk darah. Ini karena pedang alis hati Lu Sui telah memotong punggungnya, segera merobek luka sepanjang 1 kaki. Melalui luka ini, orang hampir bisa melihat organ dalamnya yang rusak. Jika bukan karena tindakan Yang Kai yang tak terduga, dia bisa menangkap Yang Kai dan kemudian melarikan diri dari pedang alis hati. Tetapi momen penundaan itu telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan bagus, memungkinkan serangan Lu Sui berhasil. Pedang alis hati adalah kartu truf Lu Sui dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah menerima pukulan ini, aura Lord of Heaven Black River dengan cepat layu. Junior, kamu hajingan pengkhianat. Cepat atau lambat, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Lord of Heaven Black River meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Dia terluka parah, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Yang dia ingin lakukan hanyalah menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya. Bertingkah seperti ini sangat menentukan, karena dia juga tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Yang Kai. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik melakukan sesuatu dengan perlahan. Tapi bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya mundur? Melihat Lord of Heaven Black River terbang menjauh, Yang Kai segera memanggil Lu Sui, cepat, kejar dia. Lu Sui menurut dan segera membuang artefak kereta anginnya. Mereka bertiga bergegas masuk dan mengejar Lord of Heaven Black River. Di dalam kereta angin, Lu Sui tampak ketakutan. Baru saja, karena kecerobohannya, Yang Kai hampir mati. Jika bukan karena kemampuan menyelamatkan nyawa Yang Kai pada saat terakhir, dia akan ditangkap. Menyalahkan dirinya sendiri membuatnya marah, jadi dia berusaha keras untuk mengejarnya, tidak peduli dengan lukanya sendiri. Ditambah dengan fakta bahwa Lord of Heaven Black River terluka parah, jarak di antara mereka semakin dekat. Luangkan waktumu, tidak perlu terburu-buru. Yang Kai sepertinya memahami pikiran Lu Sui dan menghiburnya sebelum duduk bersila dengan Guo Xian dan mengambil pil untuk disuling. Meskipun mereka bertiga terluka dalam pertempuran ini, Lord of Heaven Black River juga tidak bernasib baik. Ini setelah nilai Lu Sui dinaikkan. Jika sebelumnya, menghadapi tahap kelima Open Heaven seperti Lord of Heaven Black River, dia tidak akan bisa menolak. 4163.
Situasi saat ini menguntungkan Yang Kai. Sungai Hitam sendirian, dia harus lari dan sembuh. Selama mereka membuatnya sibuk dan tidak memberinya waktu untuk sembuh, dia akan menghabiskan kekuatannya cepat atau lambat. Pada saat itu, Black River akan berada di bawah kekuasaannya. Black River dengan jelas menyadari hal ini dan dengan putus asa berusaha melepaskan pengejarnya. Namun, dia terluka parah. Bagaimana dia bisa berhasil dengan mudah? Saat kedua pihak melarikan diri, mereka melintasi lebih dari setengah wilayah. Saat mereka mengejar, Lu Xue terus-menerus menyerang, menebas satu demi satu sinar pedang yang mengejutkan. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Black River karena jaraknya yang jauh, dia ketakutan setengah mati. Dia tidak punya waktu untuk berhenti dan menyembuhkan. Junior, jangan pergi terlalu jauh. Bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika terpojok. Paling buruk, raja ini akan binasa bersama denganmu. Sungai Hitam berteriak dengan marah. Yang Kai berdiri di kincir angin dan mencibir, tidak tergerak. Semakin Black River bertindak seperti ini, semakin menunjukkan bahwa dia berada di ujung jalannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Open Heaven kelas 5 meneriakkan kata-kata seperti itu? Beberapa hari kemudian, kincir angin mengelilingi dunia Qiankun dan tiba-tiba kehilangan jejak Black River. Mereka bertiga menundukkan kepala dan melihat dunia Qiankun di bawah. Dunia ini mirip dengan Star Boundary. Ada banyak dunia Qiankun seperti itu di 3000 dunia. Hilangnya tiba-tiba Black River tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah melarikan diri ke dunia ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah pilihan yang bijaksana. Bergabung ke dunia Qiankun ini, selama dia menahan auranya, dia akan seperti setetes air yang menyatu ke laut. Tanpa metode khusus, mustahil untuk menemukannya. Apa yang tidak dimiliki Yang Kai dan yang lainnya adalah metode semacam ini. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan dengan cepat mengambil keputusan. Turun. Kali ini, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Black River, dia pasti akan terjerat dengannya di masa depan. Jika Black River berlari ke Star Boundary bersamanya, maka itu akan merepotkan. Lu Xue menerima perintah dan mengemudikan kincir angin menuju dunia Qiankun. Setiap dunia semesta memiliki lapisan penghalang tak terlihat. Lapisan penghalang ini tidak hanya melindungi seniman bela diri di dunia ini, tetapi juga menahan mereka. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu mereka dapat melepaskan diri dari lapisan pengekangan ini dan pergi ke dunia di luar dunia Qiankun. Jika orang luar ingin masuk, mereka harus menembus lapisan pembatasan ini. Pengekangan semacam ini tentu saja tidak ada artinya bagi Lu Xue, dan dia dengan mudah menerobosnya. Setelah menyingkirkan kincir angin, mereka bertiga melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak Dark River. Orang itu sudah lama kabur untuk bersembunyi di suatu tempat. Namun, ini juga dalam harapan Yang Kai. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Sambil mendengus dingin, Yang Kai menggeram, di mana Kaisar Agung dunia ini. Cepat dan beri hormat. Tidak ada banyak perbedaan antara alam ini dan alam bintang, dan hukum langit dan bumi juga memiliki standar yang sama. Jadi, pasti ada Kaisar Agung di dunia ini. Hanya saja jumlah Kaisar Agung akan tergantung pada ukuran botol surga dan bumi di dunia ini. Ketika Yang Kai memasuki dunia Qiankun ini, dia dengan jelas merasakan beberapa indera ilahi menyelidikinya. Tak perlu dikatakan, indera ilahi ini milik Kaisar Agung dunia ini. Kaisar Agung dari masing-masing wilayah telah memperoleh pengakuan dari kehendak dunia Qiankun masing-masing. Di dalam dunia Qiankun ini, ada banyak kemudahan, dan mereka dapat menggunakan kekuatan dunia dari alam itu. Dapat dikatakan bahwa meskipun Kaisar Agung hanya pada tingkat alam Kaisar, mereka dapat menunjukkan kekuatan alam Open Heaven di tanah kelahiran mereka. Bagaimanapun, perbedaan mendasar antara alam Kaisar dan alam Open Heaven adalah kekuatan dunia. Ketika Dewa Iblis Besar telah mendatangkan malapetaka di alam bintang dan melahap banyak Saint Iblis, dia juga telah menunjukkan kekuatan alam Open Heaven. Namun, di alam bintang, Yang Kai dan Kaisar Agung lainnya masih dapat menggunakan kekuatan dunia dari alam bintang untuk membunuhnya. Secara umum, jika Kaisar Agung menggunakan kekuatan penuh mereka di dunia Qiankun masing-masing, mereka akan dapat menampilkan kekuatan alam Open Heaven tingkat rendah. Jadi, di beberapa dunia Qiankun, beberapa Kaisar Agung tidak mau meninggalkan wilayah mereka sendiri, karena begitu mereka melakukannya, mereka akan kehilangan dukungan dari angkatan dunia. Namun, ada juga manfaat untuk melompat keluar dari alam bintang, dan itu adalah kesempatan untuk mengorek misteri martial Dao di tingkat yang lebih tinggi. Jika seseorang ingin menemukan jejak sungai hitam di alam ini, pilihan terbaik adalah mencari bantuan dari Kaisar Agung di alam ini. Mereka pasti tahu di mana Black River saat ini bersembunyi.
Namun, yang membuat Yang Kai terdiam adalah setelah dia berteriak, tidak ada jawaban. Kaisar Agung dari dunia ini bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya, jelas ingin menghindari masalah ini. Pertama, tamu tak diundang, Black River, dengan terburu-buru mengganggu, diikuti oleh Yang Kai dan yang lainnya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa ini adalah perselisihan antara para ahli alam Open Heaven. Dapat dimengerti bahwa Kaisar Agung di dunia ini ingin melindungi diri mereka sendiri dan tidak mau terlibat. Yang Kai secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Melihat ke bawah sebentar, dia mengangguk, sungguh surga yang indah. Kota ini tidak kecil dan memiliki populasi besar. Orang-orang biasa hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Yang jarang adalah tidak ada perselisihan sama sekali. Kaisar Agung dunia ini benar-benar mengaturnya dengan baik. Guo Ziyan dan Lu Sui juga mengikuti pandangan Yang Kai dan melihat sebuah kota besar di bawah. Mereka tidak tahu mengapa Yang Kai tiba-tiba mengomentari kota ini. Ratakan kota ini untukku. Jangan biarkan satu orang pun hidup. Yang Kai tiba-tiba menunjuk, ekspresi menyeramkan di wajahnya. Guo Ziyan dan Lu Sui keduanya menoleh untuk melihat, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Mereka berdua tidak mengikuti Yang Kai lama, tetapi mereka juga tidak mengikutinya untuk waktu yang singkat. Menurut pemahaman mereka, Yang Kai bukanlah orang yang haus darah dan bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang sangat berakal. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memberikan perintah iblis seperti itu? Kota besar di bawah ini memiliki populasi lebih dari 1 juta orang. Ini adalah 1 juta orang, bukan 1 juta ternak. Sementara Lu Sui masih ragu-ragu, Guo Ziyan menangkupkan tinjunya dan berteriak, ya. Saat Guo Ziyan berbicara, dia segera terbang ke langit di atas kota. Mengabaikan luka-lukanya, dia mendesak pasukan dunia dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dalam sekejap, langit berubah warna dan cetakan telapak tangan besar terbentuk di atas kota. Mengikuti tindakan Guo Ziyan, telapak tangan raksasa itu perlahan menekan ke bawah. Jantung Lu Sui melompat ke tenggorokannya sementara Yang Kai mencibir. Di kota, banyak orang melihat ke atas. Telapak tangan raksasa menutupi cahaya di depan mereka, dan saat jatuh, aura kematian memenuhi udara. Kota itu jatuh ke dalam kekacauan. Ceritan dan teriakan panik bergema di langit. Meskipun Guo Ziyan hanyalah Open Heaven Orde ketiga, yang tidak ada artinya di 3000 dunia besar, dia masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota seperti itu. Tepat ketika telapak tangan raksasa itu hendak menekan, teriakan keras tiba-tiba terdengar, berhenti. Pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi di alam ini dimobilisasi dan diubah menjadi sinar cahaya padat yang bertabrakan dengan telapak tangan raksasa. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa itu penuh lubang. Guo Ziyan mengerang dan mundur beberapa langkah. Penduduk kota yang nyaris lolos dari kematian berteriak ketakutan, ini Master Laut Qi. Master Laut Qi telah datang untuk menyelamatkan kita. Master Laut harus menegakkan keadilan bagi kita. Master Laut Qi. Banyak orang di bawah bersorak. Yang Kai dengan dingin mendengus dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Dia melihat seorang lelaki tua buru-buru terbang, menyeka keringat dingin dari dahinya saat dia terbang. Orang tua ini jelas adalah Master Laut Qi yang dibicarakan oleh penduduk kota di bawah. Jika memungkinkan, dia secara alami tidak ingin muncul dan berpartisipasi dalam pertempuran antara Open Heaven seperti itu, tetapi Yang Kai telah mengancam kehidupan jutaan penduduk kota di bawah, jadi bahkan jika dia tidak mau, dia harus muncul. Bagaimanapun, dia adalah salah satu kaisar agung yang diakui oleh kehendak dunia. Jika dia duduk diam dan tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sini, kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balasan dari kehendak dunia. Yang Kai juga salah satu kaisar agung, jadi dia sangat menyadari hal ini. Terkadang, jauh lebih efektif menggunakan kekuatan daripada membujuk dengan kata-kata yang baik. Dia tidak benar-benar ingin membantai jutaan orang. Bahkan jika orang tua Laut Qi tidak menghentikannya pada saat terakhir, Yang Kai akan meminta Guo Ziyan untuk berhenti. Lagi pula, dia bukan iblis sungguhan. Meskipun metode ini sedikit ekstrim, harus dikatakan bahwa efeknya luar biasa. Laut Qi dari alam 1000 pikiran menyapa guru. Pria tua itu terbang di depan Yang Kai dan menangkupkan tinjunya. Wajah Yang Kai sulit diatur, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia penuh dengan sifat iblis, seolah-olah dia benar-benar iblis yang keji. Dia meliriknya dan mencibir, terus bersembunyi. Kupikir kamu tidak akan keluar. Orang tua Laut Qi menyeka keringat dingin di dahinya dan meminta maaf, saya berada di pengasingan dan tidak tahu bahwa guru akan datang. Mohon maafkan saya, guru. Karena kamu tahu bahwa kamu bersalah, bagaimana kamu ingin mati? Yang Kai dipenuhi dengan niat membunuh. Ah, orang tua Laut Qi terkejut.
Dia baru saja mengatakannya dengan santai, tetapi orang ini menganggapnya serius. Dia benar-benar iblis. Dia cemas dan takut. Tolong hukum saya, guru. Meskipun dia adalah salah satu kaisar agung, dia tahu bahwa bahkan jika dia berada di alam seribu pikiran, dengan dukungan kekuatan besar dari kerajaan itu, dia tidak akan mampu melawan. Yang Kai berkata dengan dingin, aku seharusnya mencabut urat dan kulitmu, dan mengeluarkan jiwamu untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Namun, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, dan aku ingin kamu melakukan sesuatu. Aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini, tetapi jika Anda dapat menebus diri sendiri, saya akan mengampuni hidup Anda. Hati lelaki tua Laut Qi itu pahit, tetapi dia bisa menebak niat Yang Kai. Dia berkata dengan hormat, Tuan, tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan. Yang Kai berkata, Raja ini mengejar iblis sampai ke sini, tapi iblis itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Sebagai Kaisar Agung dunia ini, tidak ada yang bisa luput dari perhatianmu. Cepat arahkan raja ini ke arah yang benar, dan setelah masalah ini diselesaikan, Anda akan dihargai dengan mahal. Mengejar iblis. Anda adalah iblis yang sebenarnya. Orang tua Laut Qi mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Dia berkata dengan patuh, Tuan, Anda terlalu baik. Saya sudah tua, dan penglihatan saya tidak bagus. Tanpa menunggu dia selesai, Yang Kai berteriak, Guo Ziyan, ratakan kota itu, dan jangan biarkan seorang pun hidup. Ya Tuan. Guo Ziyan berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu. Orang tua Laut Qi dengan cepat berteriak. Yang Kai mencibir, apalagi yang ingin kamu katakan? Apalagi yang bisa dikatakan orang tua Laut Qi? Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Apakah itu Yang Kai atau Hei Hei, mereka bukan orang yang bisa dia sakiti. Namun, Yang Kai adalah iblis seperti itu. Dia tidak punya pilihan. Orang tua Laut Qi diam-diam melirik Yang Kai. Dia menenangkan dirinya dan berkata, Tuan, ketahuilah bahwa alam seribu pikiran saya adalah alam bawah dari bunga ilusi, bulan air. Segala sesuatu di alam ini milik bunga ilusi, bulan air. Ekspresi Yang Kai berubah, bunga ilusi, bulan air. Dia segera memikirkan seorang wanita mungil. 4164. Dunia seribu pikiran adalah alam bawah dari bunga ilusi, bulan air. Dengan kata lain, bunga ilusi, bulan air berada di wilayah ini dan tidak jauh darinya. Itu seperti bagaimana dunia San Huan dan benua matahari emas adalah alam bawah tanah Void. Tanah Void mengendalikan lebih dari 10 dunia Qian Kun. Dunia San Huan dan benua matahari emas hanyalah 2 di antaranya. Sumber daya dan sumber daya manusia di dunia Qian Kun ini milik Voidland. Dengan dukungan dari dunia Qian Kun ini, akan ada pasokan bakat yang tak ada habisnya. Bahkan ada beberapa harta langka di banyak alam bawah dunia Qian Kun. Yang Kai tahu tentang bunga ilusi, bulan air. Ketika dia berjuang untuk mayat gagak emas di bintang matahari, Yang Kai telah bertemu Open Heaven tahap keempat dari bunga ilusi, bulan air. Yang Kai memandang lelaki tua itu dari sudut matanya. Apakah kamu tahu Yuan Xiaoman? Orang tua itu sangat gembira. Tuan, Anda tahu senior Xiaoman? Yang Kai mendengus. Tentu saja aku mengenalnya. Mengapa aku tidak mengenalnya? Tetapi bahkan jika Yuan Xiaoman ada di sini, dia tidak akan berani menentangku, apalagi kamu. Guo Ziyan, ratakan kota itu untukku. Ya, berhenti. Orang tua itu terkejut. Dia membawa bunga ilusi, bulan air untuk membuat Yang Kai ragu. Siapa yang tahu bahwa orang di depannya sama sekali tidak peduli dengan sekte atas. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah alam bawah dari bunga ilusi, bulan air, dia tidak takut. Siapa yang tersinggung oleh dunia seribu pikiran? Orang tua itu marah karena dia harus menghadapi bencana seperti itu tanpa alasan. Karakter seperti itu bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh Laut Qi, juga bukan seseorang yang mampu disinggung oleh dunia seribu pikiran. Aku akan membawamu ke sana, aku akan membawamu ke sana. Tuan, mohon ampun. Pria tua itu tampak putus asa saat dia mengambil keputusan. Meskipun dia tidak tahu siapa Open Heaven itu, jika dia tidak mengikuti kehendak iblis ini, jutaan orang di bawah ini akan berada dalam masalah. Orang tua itu hanya bisa membuat pilihan ini. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan pergi ke bunga ilusi, bulan air dan mencari ahli sekte atas. Jika Anda tahu ini akan terjadi, mengapa Anda melakukannya? Yang Kai mendengus, pimpin jalan. Pria tua itu menghela nafas dan memimpin jalan. Yang Kai memanggil Guo Ziyan kembali dan membawa Guo Ziyan dan Lu Sui di belakangnya. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di atas laut. Melihat ke bawah, ada sebuah pulau kecil di bawah. Sesampainya di sini,
Lelaki tua Kisi berhenti dan memberi isyarat kepada Yang Kai dengan matanya. Yang Kai mengerti dan mencibir, apakah ini tempatnya? Ini tempat yang bagus. Dia melepaskan Divine Sense, tetapi tidak bisa merasakan aura Hei Hei, sungai hitam, tapi ini tidak mengherankan. Hei Hei adalah Open Heaven peringkat 5. Dia bersembunyi di pulau kecil ini. Jika tidak ada bimbingan Kaisar Agung dunia ini, Yang Kai dan yang lainnya tidak akan pernah menemukannya. Tidak ingin pergi. Yang Kai melambaikan tangannya, dan pria tua Qi merasa seperti mendapatkan pengampunan, dengan segera terbang dan menghilang dalam sekejap mata. Baginya, membimbing Yang Kai ke lokasi sungai hitam sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin baginya untuk mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran antara penguasa alam Open Heaven. Melihat ke bawah, Yang Kai bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Guo Ziyan dan Lu Sue menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Yang Kai tahu bahwa Laut Qi tua tidak mungkin menipunya. Karena dia menunjuk ke tempat ini, itu pasti benar. Kecuali Sungai Hitam memiliki kemampuan untuk menipu Laut Qi tua. Kemungkinan ini tidak tinggi. Sebagai Kaisar Agung, mereka diakui oleh kehendak langit dan bumi dan dapat merasakan gerakan apapun di dunia ini. Pulau itu tidak besar dan tidak ada seorang pun di sana. Yang Kai tidak membuang-buang waktu dan melambaikan tangannya, temukan dia. Guo Ziyan dan Lu Sue segera bergegas keluar, menggunakan metode mereka sendiri untuk membombardir pulau itu. Pulau itu dengan cepat hancur, dan aura samar tiba-tiba muncul. Mata Lu Sue berkilat, ketemu. Dia menebas ke bawah, dan air laut yang menderu langsung disegel dalam es. Dengan ledakan keras, sesosok muncul dari es di bawah laut. Dia dalam keadaan menyesal dan auranya lemah. Siapa lagi selain Hei Hei? Dia telah terluka oleh pedang alis hati Lu Sue dan dipukul berulang kali saat berlari. Bahkan jika dia adalah seniman bela diri kelas 5, dia tidak bisa bertahan. Jika bukan karena itu, dia tidak akan melarikan diri ke dunia ini untuk pulih. Tapi tidak butuh waktu lama untuk keberadaannya terungkap. Dia kaget dan marah secara bersamaan. Dia meraung, Junior, jangan terlalu kejam. Tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku. Mengapa kamu harus membunuhku? Yang Kai terkekeh, kamu datang untuk mencari masalah denganku, dan sekarang kamu mengatakan tidak ada dendam. Apakah kamu tidak malu? Hei Hei tidak malu, jika dia tahu bahwa Yang Kai memiliki Open Heaven tahap kelima di sisinya, dia tidak akan begitu ceroboh. Meskipun dia yakin Yang Kai telah membunuh salah satu juniornya, orang mati tidak bisa hidup kembali. Sangat tidak masuk akal untuk dengan gegabah membuat musuh dari Open Heaven tahap kelima untuk seorang junior. Agar Black River dapat berkultivasi sampai ke seniman bela diri kelas 5, dia secara alami bukan seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Sebaliknya, dia sangat pandai menilai situasi. Jika Lu Sue sejak awal mengungkapkan aura Open Heaven kelas 5, Hei Hei mungkin tidak akan mengejar Yang Kai. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Setelah memaksanya keluar, Lu Sue dan Guo Ziyan mendesak maju, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Hei Hei dengan ganas. Guo Ziyan hanya seorang seniman bela diri kelas 3, jadi terlalu sulit baginya untuk menghadapi seniman bela diri kelas 5. Namun, kondisi Black River tidak baik dan dia hanya menjepitnya dari samping. Sebagian besar tekanan ditanggung oleh Lu Sue, jadi tidak ada banyak bahaya. Situasi semakin memburuk dari hari ke hari. Wajah Black River dipenuhi dengan keputusasaan. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan mati di sini hari ini. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan dia meraung dengan kesedihan dan kemarahan, apa yang kamu inginkan? Beri aku jawaban, aku mengaku kalah. Yang Kai acuh tak acuh, tidak mengatakan sepatah kata pun. Seolah-olah dia ingin membunuhnya tidak peduli apa. Hati Black River tenggelam ke dasar. Namun, itu juga karena sikap Yang Kai sehingga tekadnya untuk bertarung sampai mati dirangsang. Tanpa peduli dengan konsumsinya sendiri, dia menyerang dengan sekuat tenaga, mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa Yang Kai. Guo Ziyan terpaksa mundur, memuntahkan seteguk darah. Sebelumnya, Black River telah menyimpan beberapa harapan dan menahan kekuatannya, sehingga Guo Ziyan masih bisa berpartisipasi. Tapi sekarang, Black River tidak lagi takut mati. Guo Ziyan tidak bisa lagi bergabung dalam pertempuran. Dia hanya bisa mengembara ke samping, menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mendukungnya dari jauh. Dengan ledakan keras, sebuah kawah dengan diameter beberapa ratus mil muncul di permukaan laut. Air laut di kawah menguap dan dunia berdengung. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, berenang seperti ikan. Dua Open Heaven kelas 5 bertarung di sini. Dunia ini juga agak tidak mampu menahannya. Untungnya,
Kaisar Agung dunia ini telah lama memperhatikan pertempuran ini. Mereka terus-menerus memobilisasi kekuatan dunia untuk menenangkan setelah pertempuran. Jika tidak, wilayah laut ini akan hancur dan jatuh ke dalam kesengsaraan. Dan perjuangan putus asa Black River juga membuahkan hasil. Lu Xue baru saja maju ke Open Heaven kelas 5, jadi dia tidak punya waktu untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Pedang alis hatinya telah melukai Hei He sebelumnya karena Yang Kai telah menggunakan pohon anggur labu untuk menangkap sungai hitam yang lengah. Terlebih lagi, teknik rahasia pedang alis hati menghabiskan terlalu banyak energinya. Tidak mungkin baginya untuk menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Bentrokan ini langsung menyebabkan dia jatuh. Tubuhnya yang halus dikirim terbang seperti karung kain. Dia memuntahkan seteguk darah dan auranya sangat lemah. Kesempatan bagus. Ketika Black River melihat ini, dia segera berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, bergegas menuju langit. Guo Ziyan ingin menghentikannya, tetapi dia dikirim terbang oleh cambuk. Sosok Yang Kai berkedip, dan dengan dukungan prinsip luar angkasa, dia langsung tiba di depan Lu Xue dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Lu Xue batuk seteguk darah dan menggertakkan giginya, "Tuan, yang rendah hati ini masih bisa bertarung." Yang Kai mengangguk berulang kali, "Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih udara, mengeluarkan seikat anggur. Begitu anggur itu muncul, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa, "Paman Pu ada di sini." Begitu suaranya jatuh, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan memelototi Yang Kai, "Bocah bau, apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu." Kedua tangannya yang pendek terus menggaruk, seolah-olah dia ingin melawan Yang Kai sampai mati. Tetapi Yang Kai sudah memetik anggur dari kepalanya dan memasukkannya kembali ke dalam sealet World Bed. Yang Kai memasukkan anggur ke dalam mulut Lu Xue, "Makan." Lu Xue menelannya secara langsung, dan pada saat berikutnya, matanya yang redup bermekaran dengan kecemerlangan yang luar biasa. Di tanah keabadian, Yang Kai memperoleh total 3 obat tingkat Sein, masing-masing dengan efek ajaibnya sendiri. Di antara mereka, jamur ilusi berwarna mendalam memiliki efek halusinogen yang luar biasa, dan anggur labu bahkan lebih menakjubkan. 7 labu kecil berisi yin yang dan kekuatan 5 elemen kelas 5. Dengan bantuan anggur labu, dia bisa meledak dengan serangan Open Heaven kelas 5. Meskipun Pu Baixiong tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh, itu adalah obat Saint Grade untuk pemulihan dan penyembuhan. Yang Kai telah makan 2 buah anggur sebelumnya, jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Khasiat obat yang melonjak meledak di perutnya, dan vitalitas yang agung memelihara fisik dan meridiannya. Dalam sekejap mata, sebagian besar luka Lu Xue telah sembuh, dan aura lemahnya yang semula tersapu lagi. "Terima kasih banyak, Guru." Lu Xue berkata dengan penuh terima kasih. "Kejar dia, tapi jangan bunuh dia." Yang Kai memerintahkan. Lu Xue mengangguk dan berubah menjadi cahaya pedang, menyerang lurus ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Yang Kai pergi ke sisi Guo Ziyan dan memeriksanya, menemukan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun dia terluka, itu tidak terlalu serius. Setelah beberapa saat, Yang Kai dan Guo Ziyan juga bergegas ke langit. Setelah mereka bertiga pergi, di langit di atas wilayah laut yang kacau, satu demi satu sosok muncul. Orang-orang ini dipimpin oleh orang tua dengan Laut Qi, dan ada total 9 dari mereka, semuanya kaisar agung dari dunia ini. Melihat medan perang yang hancur, air laut yang bergejolak, dan hukum yang hancur, para kaisar agung memiliki ekspresi muram, ketakutan berlama-lama di hati mereka. Ini benar-benar kasus duduk di rumah dan bencana turun dari langit. Namun, pertempuran ini menyangkut alam Open Heaven, jadi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Untungnya, pertempuran ini berakhir dengan cepat dan tidak berdampak terlalu besar pada dunia ini. Ada sesuatu di sini. Salah satu kaisar agung tiba-tiba menemukan sesuatu dan mengulurkan tangannya, menarik cincin spasial ke tangannya. Ketika dia memindainya dengan Divine Sense-nya, dia tercengang. Melihat ini, kaisar agung lainnya buru-buru menanyakan situasinya. Ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka semua menjadi liar dengan sukacita. Cincin spasial ini sebenarnya berisi beberapa puluh ribu Open Heaven Pill. Bagi kaisar realem manapun, ini adalah kekayaan yang sangat besar. 4165. Barang seperti itu tidak mungkin ditinggalkan di sini tanpa alasan. Jelas bahwa seseorang telah meninggalkannya. Penatua Qihai merenung sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Jadi orang itu bukan iblis. Dia hanya menggertakku. Cincin ini jelas ditinggalkan oleh Yang Kai sebagai bentuk kompensasi untuk dunia ini. Jika dia benar-benar iblis yang keji,
dia bisa dengan mudah menepuk pantatnya dan pergi, terlepas dari gunungan mayat dan lautan darah di belakangnya. Sebagai salah satu kaisar agung di dunia ini, Penatua Qi Hai bukanlah orang bodoh. Dia hanya merenung sejenak sebelum menyadari. Namun, masalah ini sangat penting, dan mereka harus melaporkannya ke sekte atas. 9 raja besar pertama-tama membagi pil surga pembukaan di antara mereka sendiri, dan setelah diskusi singkat, Tetua Qi Hai dan raja besar wanita lainnya pergi ke dunia 1000 pikiran untuk melapor ke sekte atas. Ketika Penatua Qi Hai dan Kaisar Agung Perempuan pergi, di suatu tempat di kehampaan, wajah Raja Surgawi Sungai Hitam pucat pasi. Auranya lemah, dan ada banyak luka pedang di tubuhnya. Darah menetes dari mereka, dan alisnya berkedut saat dia berdiri di sana dengan kaku. Tidak jauh di depannya, Lu Sui sedang menatapnya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Black River tahu bahwa dia berada di ambang kematian. Jika wanita di depannya benar-benar ingin mengambil nyawanya, dia tidak akan bisa menolak. Namun, meskipun musuh belum bergerak, aura mereka terkunci kuat padanya. Black River percaya bahwa selama dia membuat gerakan yang tidak biasa, itu pasti akan menarik badai serangan. Pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa menahannya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sungai Hitam tidak bisa mengerti. Sebelumnya di alam 1000 pikiran, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan seharusnya melukai wanita ini dengan parah. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Namun, itu tidak terjadi. Tidak hanya kondisi wanita ini tidak seburuk yang dia harapkan, tetapi dia juga pulih dengan cepat. Black River tidak tahu jenis pil ajaib apa yang dia minum atau teknik rahasia apa yang dia gunakan, tetapi satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dalam pertempuran ini, meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia masih menderita kekalahan telak. Dia telah kalah. Saat keduanya saling berhadapan, Yang Kai dan Guo Ziyan akhirnya tiba. Melihat ini, Yang Kai tidak terkejut sama sekali. Awalnya, Black River sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Lu Sui memakan anggur obat suci dan mengejarnya. Bagaimana Black River bisa menghentikannya? Jika bukan karena peringatan Yang Kai, Sungai Hitam akan menjadi mayat sekarang. Ketika Hei He melihat Yang Kai, ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Di Istana Universal, Hei He merasakan aura pembatasan yang pernah dia tanamkan pada juniornya. Dia berencana untuk membalaskan dendam juniornya sendiri. Saat dia merasakan aura pembatasan pada Yang Kai, dia segera menyadari bahwa juniornya telah terbunuh. Jika tidak, mengapa dia menghadapinya? Dia tidak menempatkan kekuatan Yang Kai di matanya. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia bisa menghadapi ketiga orang ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa satu kesalahan saja akan menyebabkan dia melangkah ke gerbang neraka? Memaksa tersenyum, Sungai Hitam berkata kepada Yang Kai, "Adik kecil, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Saya bersedia membayar harga dan berdamai dengan Anda. Selain itu, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mengganggu kamu lagi di masa depan." Di bawah atap, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Black River tidak ingin menundukkan kepalanya seperti ini, tetapi demi hidupnya sendiri, dia bisa meninggalkan wajahnya. Melihat sikapnya, Yang Kai mengangguk puas. Jika Black River lebih baik mati daripada menyerah, itu akan merepotkan. Dia telah membayar harga yang mahal kali ini, jadi dia harus mengganti biayanya. Harga berapa? Yang Kai menatapnya dengan tenang. Black River merasakan beban berat dari hatinya. Dia benar-benar takut Yang Kai akan memerintahkannya untuk membunuhnya begitu dia tiba. Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak punya cara untuk hidup. Selama Yang Kai mau bernegosiasi, itu adalah hal yang baik. Meskipun hatinya sakit, dia dengan cepat mengeluarkan benda dari dunia miniatur alam semesta dan memegangnya di telapak tangannya. "Adik, lihat ini. Bagaimana menurutmu?" Objek ini memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan melonjak dengan kekuatan logam yang kaya. Itu adalah sumber daya kelas 5. Tanpa diduga, Yang Kai hanya meliriknya sebelum kehilangan minat dan mendengus, "Sampah. Sampah." Sungai Hitam mengangkat alisnya. Ini adalah sumber daya kelas 5, barang bagus yang bernilai setidaknya 1,5 juta Open Heaven Pill. Dia telah mendapatkannya dengan susah payah, jadi bagaimana mungkin itu sampah? Orang ini mencoba menaikkan harga. Black River mengatupkan giginya dan mengeluarkan satu set sumber daya, hampir mengosongkan sakunya. Tetapi di mata Yang Kai, hal-hal ini hanya menerima satu evaluasi. Sampah. Alis Black River melonjak. Dia sudah mengeluarkan semua barang berharganya tetapi masih tidak bisa memindahkan Yang Kai. Apakah dia benar-benar ingin membunuhnya? Menekan amarah di hatinya,
Black River berkata, "Adik, apa yang kamu inginkan? Tolong nyatakan dengan jelas." Bibir Yang Kai melengkung ketika dia memandangnya dan berkata, "Aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu setuju, aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi jika kamu berani mengatakan tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu." Ekspresi Black River sedikit berubah dan dia menangkupkan tangannya, "Tolong bicara. Jika Black River ini mampu melakukannya, aku tidak akan menolak." Yang Kai segera menjadi antusias dan mengangkat tangannya untuk memanggil buku kulit binatang sederhana, membukanya dan berkata, "Sederhana saja, tinggalkan nama dan auramu di sini." Ini, mata Black River tajam dan dia segera melihat 3 kata besar di halaman. Dia berkata dengan kaget, "Kesetiaan dan kebenaran. Kamu sebenarnya memiliki buku kesetiaan dan kebenaran. Ini adalah item dari Loyalty and Righteousness Demon yang terkenal, jadi bagaimana bisa jatuh ke tangan anak ini? Bukankah buku kesetiaan dan kebenaran dihancurkan dengan jatuhnya iblis kesetiaan dan kebenaran? Apa hubungan antara anak ini dan iblis kesetiaan dan kebenaran?" "Oh." Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, "Kamu tahu tentang buku kesetiaan dan kebenaran. Itu membuat segalanya menjadi mudah. Kamu ingin memperbudak Sungai Hitam ini." Sungai Hitam menjadi marah. Demi kelangsungan hidup, dia rela membayar harga, tetapi itu tidak berarti dia bersedia diperbudak. Dia adalah Open Heaven tahap kelima yang bermartabat, jadi bagaimana dia bisa rela hidup di bawah Kaisar Realm dan diperintah oleh orang lain? Ekspresi Yang Kai tenggelam dan niat membunuh melonjak. "Apa? Kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, maka aku akan memintamu untuk mati." Dentang. Pedang Lu Sue bergetar dan teriakan pedang yang jelas terdengar. Black River melompat ketakutan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk dipertimbangkan. Pilih sendiri apakah kamu ingin hidup atau mati." Yang Kai dengan dingin mendengus dan menoleh ke Lu Sue. Lu Sue maju selangkah, kekuatan dunianya berfluktuasi saat dia mengarahkan pedangnya ke Sungai Hitam. Keringat Black River turun seperti hujan saat dia berjuang di dalam hatinya. Dia adalah Open Heaven tahap kelima dan biasanya menyendiri, jadi dia secara alami tidak ingin diperbudak. Tetapi sekarang setelah hidupnya ada di tangan orang lain, dia tidak bisa menolak bahkan jika dia mau. Merasakan niat membunuh dingin Lu Sue, dia menyadari bahwa Yang Kai tidak bercanda. Jika dia benar-benar menolak, dia akan berakhir dalam tragedi hari ini. Tapi haruskah dia setuju begitu saja? Lalu di mana dia akan meletakkan wajahnya? 10 napas waktu berlalu dengan cepat dan ekspresi Yang Kai dingin, "Bodoh yang keras kepala, bunuh dia." Lu Sue hendak membuatnya bergerak. Black River menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengaku kalah. Aku meminta Little Brother untuk menunjukkan belas kasihan. Dia bukan orang yang pantang menyerah sejak awal. Jika tidak, dia tidak akan mengakui kekalahan begitu cepat. Sekarang, demi kelangsungan hidup, meninggalkan nama dan auranya di daftar kesetiaan dan kebenaran dapat diterima. Paling buruk, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan pengekangan ini di masa depan." Yang Kai terkekeh, orang bijak tunduk pada keadaan. Dia segera meminta Hei Hei meninggalkan nama dan auranya di daftar kesetiaan dan kebenaran. Sepanjang seluruh proses, Lu Sue sangat waspada, auranya terkunci kuat pada Hei Hei. Jika dia memiliki niat buruk, Lu Sue pasti akan menyerangnya sesegera mungkin. Segera, kata-kata Sungai Hitam muncul di halaman kedua daftar kesetiaan dan kebenaran. Yang Kai jelas merasa bahwa sekarang ada hubungan antara loyalitas dan Sungai Hitam. Daftar loyalitas dan kebenaran adalah objek aneh yang tidak perlu disempurnakan untuk menampilkan efeknya. Itu disempurnakan dari kulit dan daging Siezi. Siezi adalah salah satu roh ilahi, lahir dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, kesetiaan dan pengkhianatan. Daftar loyalitas dan kebenaran yang disempurnakan dari tubuhnya memiliki efek ini. Namun, sementara hal ini memiliki banyak kelebihan, ia juga memiliki kekurangannya. Yang Kai tidak bisa memperbaikinya, jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengontrol daftar kesetiaan dan kebenaran. Dengan kata lain, siapapun yang memegang daftar kesetiaan dan kebenaran akan dapat mengontrol hidup dan mati orang-orang yang terdaftar. Daftar loyalitas dan kebenaran awalnya hanya memiliki satu nama, Chen Tianfei. Sekarang, halaman kedua memiliki Sungai Hitam, tetapi seluruh daftar kesetiaan dan kebenaran hanya memiliki 9 halaman. Dengan kata lain, daftar kesetiaan dan kebenaran hanya bisa memperbudak 9 orang. Menggunakan salah satu slot dengan imbalan Open Heaven tahap kelima sebagai preman bayaran adalah kesepakatan yang sangat bagus. Namun, Yang Kai juga banyak berinvestasi. Paling tidak, nilai dari 2 buah dunia sangat luar biasa.
Untuk memberi Lu Xue kekuatan untuk melawan Black River, dia tidak ragu untuk menggunakan buah dunia kelas menengah. Bahkan Guo Ziyan menggunakan buah dunia tingkat rendah untuk maju ke Open Heaven tahap ketiga. Yang Kai hanya memiliki 3 buah dunia kelas menengah secara total. Dia meninggalkan 1 untuk Yue He dan 1 untuk Lu Xue. Sekarang, hanya ada 1 yang tersisa. Black River juga merupakan karakter. Karena dia telah meninggalkan namanya di daftar kesetiaan dan kebenaran, dia tidak dapat menahan diri lagi. Mentalitasnya berubah dengan sangat cepat, dan dia mengambil inisiatif untuk memberikan barang-barang yang dia bawa kepada Yang Kai sebagai permintaan maaf. Yang Kai tidak menolak dan dengan senang hati menerimanya. Meskipun hal-hal ini tidak ada apa-apanya di matanya, tanah kekosongan telah menghabiskan banyak sumber daya pada arai besar 9 surga. Itu bagus untuk mengisi ulang mereka saat ini. Lu Xue mengeluarkan pinwheel lagi, dan mereka berempat memasukinya. Lu Xue mengendarainya, dan 3 sisanya menyembuhkan luka mereka. Cedera Black River sangat serius, dan butuh setidaknya 1,5 tahun untuk pulih sepenuhnya. Alasan utamanya adalah karena Lu Xue tidak menahan diri saat bertarung dengannya. Pedang alis hati hampir membunuhnya di tempat. Sekarang, bahkan dengan bantuan Lu Xue untuk membubarkan niat pedang, akan sulit baginya untuk pulih. Yang Kai langsung meraih Pu Baixiong. Kali ini, dia tidak mengambil buah anggur di kepalanya. Sebaliknya, dia membiarkannya tinggal di samping Black River dan membantunya sembuh. Pu Baixiong adalah obat mujarab penyembuh, dan buah anggur di kepalanya adalah obat mujarab penyembuh. Namun, bahkan jika dia tidak mengambil anggurnya, tubuhnya akan terus-menerus memancarkan vitalitas yang melonjak, yang sangat bermanfaat untuk pemulihannya. Melihat ini, Black River menghela nafas dengan takjub. Baru sekarang dia tahu bahwa evaluasi Yang Kai tentang barang-barangnya sebagai sampah bukanlah tidak berdasar. Dibandingkan dengan obat mujarab seperti itu, barang-barangnya benar-benar bisa dibuang ke tempat sampah.